Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alif Wahyu Pratama, NPM 18032010086. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terdapat pada modul 7, yaitu rantai Markov. Dalam berbagai aspek kehidupan terdapat banyak sekali ketidakpastian. Salah satunya yaitu dunia industri. Ketidakpastian kondisi atau kejadian dalam industri tentunya sangat berbahaya karena akan berhubungan dengan banyak hal seperti permintaan, sumber daya, kapasitas, perusahaan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukanlah suatu metode yang dapat digunakan untuk dapat menjelaskan kondisi ketidakpastian tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam memodelkan kondisi-kondisi yang tidak pasti tersebut yaitu dengan rantai Markov atau Markov chains. Nah, Markov chains itu sendiri memiliki pengertian yaitu proses acak di mana semua informasi tentang masa depan terkandung di dalam keadaan sekarang, atau yaitu orang tidak perlu memeriksa masa lalu untuk menentukan masa depan. Untuk lebih tepatnya, proses memiliki properti Markov yang berarti bahwa bentuk ke depan hanya tergantung pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada bentuk sebelumnya. Nah, di rantai Markov itu sendiri terdapat syarat-syarat, yaitu yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Yang kedua yaitu probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Yang ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Yang keempat, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Nah, untuk penerapan rantai Markov itu sendiri yaitu memiliki beberapa penerapan aplikasi. Namun bisa dikatakan penerapan teori ini sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan masalah-masalah yang memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menerapkan teori rantai Markov ini. Walaupun begitu, ada beberapa bidang di kehidupan sehari-hari yang masih dapat menerapkan rantai Markov. Di antaranya adalah dalam bidang ekonomi, yaitu perpindahan pelanggan. Yang kedua, ilmu pengetahuan, itu teknologi internet yang terdapat banyak link, dan juga permainan ular tangga, dan kesehatan, yaitu perkembangan suatu penyakit. Nah, untuk prosedur dalam rantai Markov itu sendiri ada 3. Yang pertama, menyusun matriks probabilitas transisi. Yang kedua, menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Yang ketiga, menentukan kondisi-kondisi equilibrium. Untuk konsep rantai Markov itu sendiri yaitu apabila suatu kejadian tertentu dari suatu rangkaian eksperimen tergantung dari beberapa kemungkinan kejadian, maka rangkaian eksperimen tersebut disebut proses stokastik. Nah, untuk proses stokastik itu sendiri adalah kumpulan dari variabel acak. Dengan demikian, untuk setiap T elemen dari T besar, X besar, buka kurung T adalah variabel acak. Matriks peluang transisi. Menurut Ross, salah satu karakteristik utama rantai Markov adalah peluang-peluang transisinya. Peluang transisi tersebut menggambarkan peluang perpindahan dari suatu keadaan lainnya. Dengan kata lain, ia menggambarkan peluang proses berada di satu keadaan bila diketahui keadaan proses pada satu waktu sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu kebetulan di sini studi kasus yang kelompok kami ambil adalah mengenai pangsa pasar dan perpindahan merek. Untuk pangsa pasar itu sendiri yaitu atau market share menurut American Association adalah proporsi atau persentase dari hasil penjualan suatu perusahaan, yaitu produk tertentu, terhadap seluruh penjualan yang terjadi di suatu pasar tertentu. Pangsa pasar atau market share juga dapat diartikan sebagai bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau presentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan untuk perpindahan merek itu sendiri itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, beralihnya daya beli konsumen seperti adanya keinginan untuk mencoba merek baru. Yang kedua, gempuran produk pesaing seperti adanya diskon atau harga yang lebih murah. Dan untuk software yang kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasus di sini yaitu kita menggunakan software WinQSB. Program WinQSB itu sendiri memiliki 19 modul yang sudah sangat populer di dalam dunia manajemen.
sehingga saat ini merupakan program pendukung keputusan atau decision support system paling lengkap yang tersedia di sini. Beberapa modul tersebut diantaranya adalah linear programming dengan berbagai variasinya, mulai dari yang linear dan non-linear hingga yang integer dan kuadratik. Yang kedua yaitu analisis jaringan, teori antrian, teori persediaan, penjadwalan produksi, hingga ke penentuan lokasi bangunan atau departemen yang optimal sehingga tidak timbul pemborosan. Kurang lebih seperti itu penjelasan materi dari modul 7. Selanjutnya akan dijelaskan studi kasus dan cara penyelesaiannya oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanizatul Hanaprisani, NPM 18062. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari studi kasus di mahasiswa program studi Statistika FMIPA Universitas Mula Warman tahun 2015. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh partner saya, yaitu Alif Wahyu Pertama. Di sini dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Statistika FMIPA Universitas Mula Warman tahun 2015. Dan di sini itu data yang diperoleh adalah perpindahan merek dari suatu brand ke brand lainnya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya setelah kita mendapatkan pola perpindahan atau data yang telah dihasilkan, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perhitungan atau pengolahan data. Di sini dalam pengolahan data kami menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu perhitungan secara manual, dan yang kedua menggunakan software WinQSB. Di sini yang pertama, langkah pertama yaitu kita menentukan matriks awal dari kelima produk tersebut. Di sini ada matriks awal untuk BlackBerry, Samsung, Nokia, Sony, dan LG. Di sini BlackBerry diperoleh dari jumlah dari produk sebelumnya dikurangi dengan 7, 2, dan 0, dan dihasilkan 32. Dan untuk merek Samsung yaitu 46 dikurangi dari 21, 16 dan 1, dan dihasilkan 8 dan ditulis di sini. Untuk Nokia dan Sony dan LG melakukan langkah-langkah yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Setelah metrik awal telah ditemukan, selanjutnya kita melakukan perhitungan matriks probabilitas. Di sini untuk perhitungannya saya menggunakan Excel dalam melakukan perhitungan. Untuk metrik probabilitasnya dirumuskan dari jumlah produk awal itu dibagi dengan probabilitas metrik pada BlackBerry, dan dihasilkan sebagai berikut 0,78. Dan ini semua caranya sama, yaitu dengan metrik awal dibagi dengan jumlah pengguna brand pada awal penggunaan. Jadi ini ada BlackBerry, ini 7/41. Untuk Samsung juga 21/46. Setelah kita menemukan matriks probabilitas, kita akan ke langkah selanjutnya. Tetapi di metrik probabilitas ini memiliki syarat, yaitu jumlahnya harus sama dengan 1. Apabila jumlah tidak sama dengan 1, tidak dapat ke langkah selanjutnya. Kita balik lagi ke laporan. Di sini untuk hasil keseluruhan dari metrik probabilitas transisi dari kelima brand tersebut. Untuk perhitungannya telah saya jelaskan pada Excel.
Selanjutnya kita akan menghitung initial probabilitas, yaitu kita balik ke Excel. Di sini ini didapatkan dari hasil untuk BlackBerry sendiri. Jumlah 41 ini dibagi dengan jumlah keseluruhan dan dihasilkan sebagai berikut, yaitu 0,32. Sedangkan untuk Samsung yaitu 46 dibagi dengan 128 dan menghasilkan 0,359. Dan langkah tersebut kita lakukan hal yang sama pada Nokia, Sony, dan LG. Dan kelima produk tersebut memiliki hasil sama dengan 1. Kita balik ke laporan. Di sini untuk melakukan perhitungan market share pada periode pertama, yaitu dengan cara metrik probabilitas dikali dengan metrik initial probabilitas dan menghasilkan market share pada periode pertama. Ya, di sini dapat kita lihat untuk metrik probabilitas dikali dengan metrik initial probabilitas. Di sini akan menghasilkan pada periode pertama untuk BlackBerry itu sebesar 0,461, untuk Samsung sebesar 0,195, dan untuk Sony sebesar 0,031 dan LG sebesar 0,008. Untuk perhitungannya, mengapa bisa menghasilkan seperti ini saya jelaskan di sini, yaitu dengan 0,78 dikali 0,32. Di sini 0,78 dikali 0,32 ditambah 0,457 dikali dengan 0,359 ditambah 0,176 dikali 0,266 ditambah 0 kali 0,047 ditambah 0 kali 0,008, dan jumlahnya yaitu ini. Dan untuk melakukan perhitungan ini untuk keempat brand, kita lakukan hal yang sama seperti cara pada perhitungan BlackBerry. Dan ini dijumlah, hasilnya kan sama ini dengan yang ini. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan market share pada periode kedua. Jadi di sini perbedaannya untuk hasil dari periode kedua, yaitu di sini market share-nya diganti dengan periode pertama. Tetapi metrik probabilitasnya tetap. Jadi untuk caranya itu tetap seperti yang tadi, yaitu 0,78 dikali dengan 0,461, 0,457 dikali dengan 1,95, 0,176 dikali dengan 305, 0 dikali dengan 0,031 dan 0 dikali dengan 0,008, dan dihasilkan seperti ini, dan dijumlah untuk keseluruhannya dan menghasilkan 0,503. Dan ini berlaku untuk brand Samsung, Nokia, Sony, dan LG. Pada perhitungan selanjutnya, yaitu periode ketiga, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengganti market share yang periode yang kedua dikali dengan metrik probabilitas. Untuk cara perhitungannya tetap sama seperti tadi, yaitu 0,78 dikali 0,503, 0,457 dikali 0,187, 0,176 dikali 0,271, 0 dikali 0,031, dan 0 ini dikali dengan 0,008, dan menghasilkan data seperti ini dan dijumlah dan akan menghasilkan 0,527 untuk brand BlackBerry pada periode ketiga. Untuk brand selanjutnya kita lakukan step-step yang sama yang telah dilakukan.
untuk periode keempat dan kelima kita lakukan hal yang sama seperti periode yang ketiga dan kedua. Setelah perhitungan manualnya telah dilakukan, sekarang kita ganti ke perhitungan menggunakan software WinQSB. Nah, pertama-tama kita buka softwarenya terlebih dahulu. Di sini kita klik file, lalu new problem. Di sini untuk problemnya terserah kalian mau beri judul apa, tetapi di sini saya akan memberikan judul perpindahan merek dari perpindahan merek handphone. Ya, di sini number of stage-nya itu 5 karena terdapat 5 buah brand. Kita klik 5. Lalu oke. Ya, di sini untuk namanya kita ganti terlebih dahulu sesuai dengan brand yang digunakan. Kita klik edit. Ya. Di sini untuk brand pertama yaitu BlackBerry. Brand kedua yaitu Samsung. Brand ketiga ada Nokia. Brand keempat ada Sony. Dan yang kelima ada LG. Kita klik OK. Ya, yang dimasukkan di sini adalah metrik probabilitasnya. Kita masukkan angka-angka tadi yang telah kita hitung pada Excel, yaitu metrik probabilitas. Di sini masukkan 0,78, 0,457, 0,176, 0. Untuk Samsung 0,171, 0,173, 0,163, 0,667, 0, 0,049, 0,348, 0,559, 0,333, 0. Untuk Nokia-nya 0,022, 0,089, 0, 0. Di sini 0, 0, 0, 0 tuh. Dan untuk ini tiap probabilitasnya yang telah dihitung tadi kita masukkan ke kolom sini. 0,32, 0,359, 359, 0,266, 0,047, 0,008. Ya di sini dalam jurnal yang kami pilih di dalamnya itu tidak terdapat rata-rata harga dari produk brand HP tersebut. Jadi di sini saya asumsikan menjadi 1. Karena apa? Pada permasalahan ini yang diinginkan yaitu mengetahui pangsa pasar atau market share, bukan dari hasil dari harga tersebut. Ya, di sini kita klik solve and analyze. Di sini kita pilih Markov process step. Ternyata saat menginputkan data ada data yang salah di Nokia. Di sini ternyata datanya seharusnya adalah 0,1
Ya, di sini karena apa? Kenapa dalam softwarenya tidak bisa berjalan? Karena jumlah dari metrik probabilitasnya itu tidak sama dengan 1. Ya, di sini langsung saja kita klik markup proses. Di sini akan muncul dari initial stage probability atau initial metrik probabilitas. Ya, di sini menghasilkan output 0,32, 0,35, 0,26, 0,047, 0,008. Dan di sini saya akan bandingkan dengan perhitungan manual yang telah saya hitung. Kita bandingkan. Ya. Untuk hasilnya tidak jauh dari perhitungan manual dan perhitungan menggunakan software WinQSB. Di sini untuk BlackBerry-nya yaitu 0,32. Di sini sama, yaitu 0,32. Untuk Samsung-nya yaitu 0,359. Untuk perhitungan manualnya juga 0,359. Dan untuk Nokia 0,266. Di sini juga 0,265, selisih sedikit, dan kalau dibulatkan menjadi 0,266. Untuk Sony-nya 0,047. Di sini juga sama 0,0468. Dan untuk LG-nya 0,008. Di sini adalah 0,0078, yang dibulatkan akan menjadi 0,008. Dan di sini saya akan ingin mengetahui hasil market share dari periode pertama. Kita klik 1, yaitu artinya itu kita ingin mengetahui output dari periode yang pertama. Kita klik OK. Di sini juga memiliki hasil yang sama, yaitu untuk BlackBerry-nya 0,46, dan di sini 0,46 juga. Untuk Samsung-nya 0,194, di sini 0,195. Di Nokia-nya 0,304, di sini 0,305. Untuk Sony, untuk market share pada Sony yaitu 0,0315. Di sini juga 0,031. Di sini 0,008 dan di sini 0,008. Jadi untuk perhitungan manual dan perhitungan dengan software WinQSB itu sama atau tidak jauh berbeda. Setelah periode pertama, saya akan melihat hasil dari periode kedua. Kita ganti angkanya, yaitu 2 untuk periode kedua. Untuk cost of return-nya itu tetap 1. Karena apa? Karena saya memisahkan 1 dari keempat produk, jadi cost of return-nya itu juga 1. Kita klik OK untuk melihat pada periode kedua. Untuk hasilnya ini juga tidak jauh berbeda, bisa dilihat pada layar. Untuk BlackBerry-nya 0,5 pada perhitungan menggunakan software, dan untuk perhitungan manualnya juga 0,5. Sedangkan pada Samsung adalah 0,187, pada perhitungan manual juga 0,187. Untuk Nokia-nya juga sama hasilnya. Untuk Sony juga sama, dan untuk LG juga sama. Jadi pada periode kedua itu memiliki output yang sama antara perhitungan manual dan software WinQSB. Lanjut, kita akan membandingkan untuk pada periode yang ketiga. Kita ganti menjadi 3. Kita klik OK. Ya, di sini juga memiliki hasil output yang sama. Periode ketiga itu untuk market share untuk BlackBerry yaitu 0,526, pada software juga 0,524.
terjadi selisih yang sangat sedikit. Untuk Samsungnya juga sama outputnya, untuk Nokia-nya juga sama, Sony market share pada Sony juga sama, dan market share pada LG juga sama. Lalu kita ke periode selanjutnya, yaitu periode 4. Kita ganti 4. Nah, klik OK. Di sini juga menghasilkan output yang sama, yaitu untuk market share pada BlackBerry yaitu 0,54, dan di software juga 0,54. Untuk keempat produk selanjutnya juga memiliki output yang sama. Dapat dilihat pada layar, outputnya itu sama persis. Dan yang terakhir kita selanjutnya yaitu kita ke periode yang kelima, yaitu kita ganti ini 5. Kita klik OK. Di sini juga outputnya juga sama dan tidak ada perbedaan. Di sini definisi dari pangsa pasar atau market share yaitu menurut American Association adalah proporsi atau presentasi dari hasil penjualan suatu perusahaan atau produk tertentu terhadap seluruh penjualan yang terjadi di suatu pasar tertentu. Jadi pangsa pasar juga dapat diartikan sebagai bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau presentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total waktu penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Ya, di sini tadi kan saya belum menjelaskan analisanya. Di sini untuk analisanya saya ambil pada salah satu periode. Di sini saya akan mengambil pada periode kelima. Di sini itu pada BlackBerry atau initial probability menghasilkan 0,32, sedangkan Samsung menghasilkan 0,35, untuk Nokia 0,226, Sony 0,047, dan LG 0,008. Sedangkan untuk output result stage probability atau market share-nya yaitu untuk BlackBerry sebesar 54,7%, untuk Samsung yaitu 18,4%, Nokia yaitu 23,4%, dan Sony yaitu 2,5%, dan yang terakhir market share dari LG yaitu 0,8%. Jadi itulah output yang dihasilkan dari software WinQSP, dan perhitungan manual itu memiliki hasil yang sama. Untuk kesimpulannya, hasil dari prediksi market share dari masing-masing merek handphone yaitu pada periode pertama dari produk BlackBerry sebesar 46%, produk Samsung sebesar 19,5%, produk Nokia sebesar 30,5%, produk Sony sebesar 3,2%, dan produk LG sebesar 0,8%. Sedangkan pada periode kedua yaitu produk Nokia sebesar 27,1%, BlackBerry 50,2%, produk Samsung sebesar 18,7%, dan produk Sony sebesar 3,1%, dan untuk produk LG sebesar 0,8%. Sedangkan market share pada periode ketiga
Pada periode ketiga untuk produk BlackBerry market share-nya sebesar 50,5%, produk Samsung sebesar 8,7%, dan produk Nokia sebesar 25,5%. 25,2%. Sedangkan untuk produk Sony sebesar 2,8% dan produk LG sebesar 0,8%. Dan untuk periode terakhir atau periode kelima, hasil dari output market share-nya untuk produk BlackBerry sebesar 53,9%, produk Samsung sebesar 18,5%, produk Nokia sebesar 24,1%, dan produk Sony sebesar 2,65%, dan sedangkan untuk produk LG yaitu 0,8%. Di situ kesimpulan dari jurnal yang telah kami pilih yaitu dengan judul aplikasi rantai Markov dalam memprediksi pangsa pasar atau market share pada penggunaan handphone, yaitu studi kasusnya pada kalangan mahasiswa program studi statistika FMIPA Unmul tahun 2015. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.